Jong. Nyuci-nyuci kayu lah. Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwa kita bakalan nyeting tank 1 meter dengan tema natur ya. Cuman kali ini naturnya bakalan aku mix dengan Dutch-style, jadi full dengan stem plan. Tapi sebelum itu aku mau ngasih sedikit info dulu tentang kontes terbesar lah ya, nanti di bulan Juni sesudah lebaran. Ini adalah kontes One Champion dari One Reset. Kita lihat video promosinya terlebih dahulu. Nah, jadi insya Allah kalau nggak ada halangan, aku juga bakalan berangkat ke sana, ke Jakarta Selatan, karena acaranya ada di One Bell Park Mall ya kalau nggak salah. Itu di bulan Juni, kalau nggak salah juga di tanggal 24 sampai 26. Nah, kalau kalian ada yang mau ikut meramaikan ataupun mendaftar sekaligus ikut acara itu, kalian bisa hubungi kontak yang bakalan aku taruh di video ini lah ya. Itu nomornya Kak Ratih dari One Reset kalau kalian mau tanya-tanya sesuatu tentang acara tersebut. Dan kalau mau daftar juga bisa, kalian bisa langsung hubungi kontak tersebut. Kita langsung aja ke video nyeting dari awal tank ini. Hal yang paling lama dalam membangun sebuah aquascape itu adalah membuat hardscape menurut aku pribadi. Apalagi hardscape tanknya ini buat pribadi lah ya, bukan untuk dijual. Jadi dari awal pasti aku bikin hardscape-nya atau aku susun layoutnya itu bisa memakan waktu sehari, 2 hari, bahkan sampai 3 hari. Di tank ini aku nyetingnya sampai 3 hari. Nah, kayu yang aku pakai di sini adalah kayu rentek yang kurang lebih sebelum bulan puasa kemarin aku hunting dengan teman scaper di sini lah ya. Jadi sebelum kita ke video nyeting tank ini, natur tank ini, aku mau ngajak kalian ngelihat keseruan waktu aku hunting kayu dan beberapa tanaman lah ya. Ada bliksau, berti dan lain-lain. Jadi kita langsung aja ke videonya. Posisinya hujan, gerimis sih. Ini udah masuk ke jalur satunya nih. Nah, lumayan perjalanannya tuh, panjang. Dan di sepanjang jalan nih isinya kayu semuanya. Tinggal milih dengan bahagia lah. Ya kalau kalian ada pengendali air dari daerah Kalimantan, pasti ada spot yang kayak gini. Nggak mungkin nggak ada, karena di jalur kita itu ada banyak sungai-sungai baru dikeruk ya. Ini tempatnya Cana nih, tempatnya Cana. Kalau Cryptocorin nggak ada di jalur kayak ini karena ini terlalu open. Dia di jalur sungai kerukan yang teduh. Sambil jalan nih, sambil lihat-lihat.
Nanti videonya aku sambung langsung waktu pas di jalur sungai yang isinya Blixa Auberti semua lah ya. Ini aku biar fokus cari kayu dulu. Pasir ini kan? Nah, nyari kayu udah selesai. Ini dia buat 10 tank api. Aku buat tank 1 meter nih. Dan di sini rumahnya Blixa Auberti. Nah, kalau kalian perlu tanaman, ini Blixa Aubertinya banyak banget nih. Kena matahari langsung jadi warnanya merah. Ini mau aku ambilin. Dalam gila. Dalam teman. Belalga. Iya, tapi susah nangkep. Soalnya kalau posisi arus deras kayak gini nih cari tempat teduh gitu. Oh, lihat panjang. Alga semua. Bersih kan? Cari langsung. Warna cantiknya. Kelihatannya tuh dangkal. Dalam gila. Ini selutut. Ini aja aku nginjak kayu di dalam ini. Dan dah balik dulu, lanjut nyuci kayu lah. Nah, tadi kita udah selesai berburu. Jadi di tank ini tuh hardscape-nya si kayu tersebut itu berburu yang video tadi yang kalian lihat ya. Jadi itu menggunakan kayu rentek. Udah aku cuci juga, udah aku bersihin semua. Terus juga udah selesai aku setting ya. Sebelumnya karena ya membuat layout itu lama banget kita milihnya. Karena kita juga harus menyesuaikan dengan jenis tanaman yang bakalan kita pakai. Dan ya itulah, jangan tergesa-gesa kalau bikin hardscape, karena nanti kalau misalnya kita bikin tergesa-gesa ketika ditanam terus hasilnya kurang memuaskan, bakalan bongkar lagi. Jadi mending ya selama mungkin lah sampai bener-bener srek. Oh ya, di sini aku sambil ngomong Dede karena mamahnya lagi beres-beres. Nah, yang aku masukin pertama kali ketika hardscape selesai itu adalah batu apung dan laparok ya. Jadi laparok besar itu aku masukin duluan biar ya mengirit substrat. Kemudian sesudah itu aku masukkan bakteri starter. Kemudian aku masukkan rumah bakteri dari One Reset sekitar 3 liter. Aku masukkan buat mengisi rongga-rongga yang kosong. Oh, nguap sayang. Baru aku masukkan pupuk dasar. Nah, untuk pupuk dasar sendiri di sini aku hanya menggunakan 1 liter ya, karena ya seperti yang aku bilang biasanya, seperti yang di tank Brazilian itu, dengan substrat meninggi ke belakang itu riskan banget pupuk dasar bocor. Jadi lebih baik kita mengantisipasi daripada terjadi hal-hal yang gak kita inginkan. Nah, itu cuma aku tabur di bagian belakang pupuk dasarnya, enggak sampai ke bagian depan-depan, karena seperti yang biasa aku bilang, kita meminimalisir pupuk dasar bocor. Iya sayang, bangun nih. Kemudian sesudah itu baru aku masukkan soil bekas dari bongkaran tank diskus yang sebelumnya ya. Ini tank bekas tank diskus, kalau kalian masih ingat. Itu produknya juga menggunakan produk One Reset. Jadi soilnya aku pilihin dan aku pakein di layer sesudah pupuk dasar. Baru kemudian aku masukkan soil kurang lebih 8 liter lagi. Soil One Reset yang baru itu 8 liter buat menutupin bagian atas dan bagian depan sedikit. Nah, bagian depan kenapa substratnya tipis? Jadi rencana aku yang bagian depan ini bakalan menggunakan pasir sungai ya.
nanti aku bakalan masukin pasir sungai biar lebih kontras aja di bagian depan. Karena aku bakalan menggunakan tanaman karpet, mungkin hairgrass atau monte, kita lihat aja nanti. Dan ya kayaknya penjelasannya itu aja dulu, lanjut ke yang lainnya. Wait, aku jaga dede dulu sebentar. Bangun dia nih. Nah, bangun dede ayahnya. Nah, setting hardscape sekarang udah selesai. Untuk hardscape sendiri simple lah ya, karena di sini dari awal aku ngebikin pengennya itu maintenance-nya simple. Terus ya tampilannya juga nggak terlalu ribet lah untuk rawatan jangka panjang. Rencananya kayak gitu. Karena di sini aku mau nge-mix natur sama dutch style ya. Jadi aku di sini menggunakan dominan, nanti menggunakan tanaman rotala. Sama ada tanaman needle, microsorghum needle. Terus Bucephalandra locality Lamandau ya. Di sini aku pakai Bucephalandra jenis dari Lamandau semua. Nanti kita bisa lihat lah tanamannya yang mana aja. Terus di sini aku mau ngasih tahu ke kalian kalau kalian mau pengen bikin hardscape kayak gini ya dengan substrat yang tinggi dan mengantisipasi longsor dari si substrat tersebut. Jadi yang aku lakukan adalah aku susun dulu hardscape yang pertama. Sebelum aku masukkan rumah bakteri dan lain-lain, aku susun dulu hardscape dari kayu dan batu. Kemudian triknya adalah ditutupi menggunakan biofoam maupun dacron. Nah, di sini aku menggunakan biofoam warna hitam biar warnanya nggak terlalu nampak, samar aja jadinya. Karena nanti juga bakalan aku tutup dengan needle dan tanaman-tanaman epiphyte lain lah ya. Kalian bisa lihat di gambar, biofoamnya aku selipin di antara celah-celah yang bisa aja si soil maupun pupuk dasar ataupun substrat lain itu masuk melewati celah yang bolong-bolong itu ya. Jadi aku tutupin semua pakai biofoam. Kemudian aku masukkan di posisi pertama itu menggunakan ada laparok yang pertama. Alasannya karena mengirit substrat yang lain lah ya jadinya. Karena laparok juga berfungsi sebagai rumah bakteri. Kemudian aku gunakan batu apung atau pumis. Itu aku tebar rata, masukin ke celah-celah, memadatkan bagian bawah lah ya. Jadi fungsi si batu apung sendiri selain menjadi rumah bakteri juga menjaga biar substrat nggak anaerob atau oksigen terjebak lah jatuhnya. Jadi biar sirkulasinya stabil dan untuk jangka panjang aman lah ya. Baru kemudian aku masukkan rumah bakteri dari One Reset, kemudian pupuk dasar. Sebelum rumah bakteri ini dulu aku masukin bakteri starter, baru rumah bakteri dari One Reset, kemudian pupuk dasar, baru soil bekas bongkaran tank diskus yang kemarin itu kan juga menggunakan produk dari One Reset ya. Jadi aku pilihin yang soilnya aja, aku masukkan, baru aku timpa soil lagi 8 liter soil baru yang aku masukkan di sini. Nah terus sini. Oh iya sayang. Nah terus sesudah soil baru aku coba rapikan semua. Nah di bagian depan ini soilnya aku pasang tipis saja lah ya. Jadi rencana aku nanti di bagian depan ini full menggunakan karpetan hairgrass Japan ya. Rencananya kayak gitu. Mungkin bisa aja berubah, hairgrass Japan cuman sebagai detailing, sisanya menggunakan Glosso ataupun Monte Carlo. Nanti kita lihat aja rencananya kayak gimana. Untuk di bagian sini full aku menggunakan rotala, nanti aku mix saja. Mungkin HRA, SP Green, Rotala colorata sama Rotundifolia Red kayaknya. Sama Rotala Macandra yang mini butterfly tipe 2 kalau nggak salah. Mungkin sisanya kita mix sama natur. Jadi ada microsorghum needle, ada Bolbitis eudoloti, terus Bucephalandra. Nah, sebelum melakukan planting, aku mau ngajak kalian ke farm Bucephalandra terbesar lah ya di Kota Waringin Barat ataupun pemegang Bucephalandra jenis Lamandau terbesar di sini. Jadi kalau untuk Bucephalandra jenis Lamandau ini adalah farm yang terbesar. Nah, kita udah di farm buce terbesar se Kalimantan Tengah ya nih. Kalimantan Tengah lah Bang lah.
Ini nilainya udah 1 juta lebih per batang ini. Ini Brownie Ghost NK lah nih bang. ANK Nakamoto. Ini Nakamoto punya nih, bukan Nilai, yang nilainya kalau sudah segini 1,5. 1,5 juta satu rizom. Nah mungkin itu aja dulu. Akhir kata, jangan pernah lelah buat maintenance. Rawat airmu, biar airmu yang merawat tanamanmu. Dan see you on the next video. Dah.